Kata salafus saleh, aku lebih memilih mati dalam keadaan muslim, karena itu lebih dekat bagiku, daripada mati fi sabilillah, di jalan Allah yang jaraknya masih jauh lagi, yaitu di pintu rumah. Kenapa beliau katakan seperti itu? Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara pintu kamar dengan pintu rumah. Andai kata aku berjalan mengharapkan mati fisabilillah di pintu rumah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Barangkali saja di sana banyak godaan-godaan dari syaitan sehingga aku tidak sampai ke pintu rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wa alaihil dhakirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam, wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, dimulai dari ayat 102 sampai dengan 107 atau 108 insyaallah. Ini halaman 63 kalau pegang mushaf. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ghurur, su'udzan dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyeru kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Perintah bertakwa ini berulang kali Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemuliaan. Dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dengan ketakwaan pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rizki yang tidak disangka-sangka. Tentunya dengan ketakwaan pula Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala sering berfirman mengingatkan kita untuk selalu bertakwa. Dan dari perintah-perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, itu juga sebenarnya merupakan sarana, merupakan pendidikan bagi kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Artinya kita di dalam meraih suatu kemuliaan, yaitu ketakwaan ini, hendaklah kita raih dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ayat ini tidak bertentangan dengan firman Allah, ittaqullaha
mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Karena setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki bakat yang berbeda-beda, memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Masing-masing di antara kita Allah perintahkan untuk bertakwa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang misalnya petani, hendaklah dia bertakwa sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Seorang karyawan, dia bertakwa sesuai dengan kapasitasnya. Berbeda ketakwaan seorang karyawan tadi dengan misalnya seorang ulama. Dia harus bertakwa sesuai dengan kapasitasnya. Tanggung jawabnya masing-masing ya, sesuai juga dengan kapasitasnya. Seorang pemimpin berbeda kapasitasnya dengan seorang rakyat biasa. Seorang pemimpin dia bertakwa dengan sesuai kekuasaannya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang begitu luas. Dia bisa mencegah kemungkaran, dia bisa memerintahkan yang ma'ruf dengan kekuasaan yang dia milikinya, berbeda dengan rakyat biasa. Inilah maksudnya ittaqullaha mastata'tum. Tapi dalam masing-masing individu Allah perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan muslim. Ini Allah ingatkan agar supaya kita mati dalam husnul khatimah. Ya. Karena Allah perintahkan kita beribadah ini bukan hanya sesaat, beribadah musiman misalnya. Oh, ketika datang bulan Ramadan kita beribadah. Nanti setelah selesai bulan Ramadan kita tinggalkan ibadah kita. Tidak. Beribadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu, mengabdilah kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin kepada kalian, yaitu sampai datang kematian. Maksudnya kita senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu di sini Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang disebut mati dalam husnul khatimah. Sungguhnya larangan Allah ini jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini bagaimana caranya? Ya, untuk mencegah kita agar supaya kita mati ya, tidak dari selain muslim. Tentunya mati dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan muslim ini adalah kematian yang diharapkan oleh setiap individu yang muslim, setiap orang yang beriman. Bahkan para ulama terdahulu, kalau kita baca dalam suatu kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi-al-Haddad, kitab An-Nasaihud Diniyah, beliau menceritakan para salafus saleh mengatakan mereka ingin sekali, berharap sekali mereka bisa mati dalam keadaan muslim. Ya, sehingga mereka berandai-andai ya. Para salafus saleh ini mengatakan, andai katanya aku ditawarkan mati dalam fi sabilillah,
mati dalam keadaan syahid, mati syahid di pintu rumahku. Jadi kalau kita berjalan, dia misalnya berada di dalam kamar, dia ditawarin, dia lagi sakit nih, mana mau mati, yang mana yang kamu inginkan? Mati dalam keadaan syahid fisabilillah, ini mati yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Salafus Saleh mengatakan, andai kata aku diberikan pilihan, kalau dia ada di kamar ini, kalau mati di pintu rumah, saya bisa mati fisabilillah. Tapi kalau mati di pintu kamar, ya, misalnya dia berjalan begitu sampai pintu kamarnya, itu matinya dalam keadaan muslim saja. Ya, mati dalam keadaan muslim. Kalau kalau di pintu rumah, arti jaraknya lebih jauh begitu, bisa mati fisabilillah. Kata salafus saleh, aku lebih memilih mati dalam keadaan muslim, karena itu lebih dekat bagiku daripada mati fisabilillah di jalan Allah yang jaraknya masih jauh lagi, yaitu di pintu rumah. Kenapa beliau katakan seperti itu? Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara pintu kamar dengan pintu rumah. Andai kata aku berjalan mengharapkan mati fisabilillah di pintu rumah, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Barangkali saja di sana banyak godaan-godaan dari syaitan sehingga aku tidak sampai ke pintu rumah tersebut. Mendingan aku mati di pintu kamar yang lebih dekat, yang sudah pasti aku bisa mati di dalam keadaan muslim. Itu kekhawatiran mereka, karena takut mati dalam su'ul khotimah, dalam perjalanan ketika dia berjalan menuju pintu rumah tadi. Ini gambaran bagaimana kita ini diperintahkan agar supaya kita bisa mati di dalam keadaan muslim. Lalu bagaimana caranya? Ya, seorang kan matinya nggak ketahuan kapan. Ya, ajal bisa datang kapan saja. Seorang mati nggak perlu dia tua dulu baru meninggal. Bisa saja masih muda dia meninggal, seperti itu. Nah, agar supaya bisa mati di dalam keadaan muslim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ingatkan agar supaya orang-orang yang beriman ini mati di dalam keadaan muslim, mati di dalam keadaan husnul khatimah. Caranya yaitu hendaklah kalian selalu berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Tali Allah adalah Al-Quranul Karim, yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu kitab suci ini. Berpegang teguh dengan tali Allah artinya segala aktivitas kita, segala pemikiran kita, segala keyakinan kita, hendaklah kita cocokkan dengan kitab Allah, dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah katakan, Al-Quran ini hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Wadzikrul hakim, dan juga peringatan dari Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Wassiratul mustaqim, dan ini juga Al-Quran adalah jalan yang lurus, yang kita minta setiap hari ketika kita baca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim,
ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim kata Rasulullah, ini Al-Quran. Nah Allah perintahkan agar supaya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran lah ya, kita ya, dapat bimbingan di dalam kehidupan kita sampai ke akhir hayat kita dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga persatuan kita. Karena Allah larang di sini wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Kesatuan kaum muslimin bisa dicapai kalau mereka semuanya berpegang dengan Al-Quran. Akan tetapi kalau berpegang dengan kitab yang lainnya, masing-masing kaum muslimin mempunyai kitab pegangan. Ya, gak bisa bersatu seperti itu. Bersatu seperti apa yang dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mempersatukan sahabatnya. Ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Di antara Ansar ada kaum Khazraj, kaum Aus. Ada kabilah-kabilah yang bermacam-macam di bangsa Arab. Rasulullah SAW persatukan mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Jadi wala tafarraqu. Jadi intinya kenapa Allah ingatkan seorang itu bisa meninggal dalam keadaan muslim, yaitu kalau mereka bersatu, mereka tidak bercerai-berai. Karena bertikai, bercerai-berai itu bisa menjadikan seorang mati di luar Islam, mati bukan dalam keadaan muslim. Ya, kita ingat ada hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila bertemu dua orang muslim dengan membawa pedang keduanya, artinya dia saling bertikai satu sama lain, berperang satu sama lain. Rasulullah katakan fal qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul? Ini yang bunuh, ya, membunuh seorang muslim wajar kalau dia finnar. Tapi bagaimana kalau yang dibunuh? Kan dia dibunuh ya Rasulullah, kok finnar juga? Kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa dia juga dimasukkan ke neraka? Nah, karena dia juga ingin membunuh saudaranya tadi. Ya, ketika dia berperang tanding satu sama lain, kan kedua-duanya ingin membunuh saudaranya. Cuman dia keduluan aja, ya, sehingga dia terbunuh. Jadi sebab keduanya juga ingin, yang terbunuh juga ingin membunuh saudaranya. Oleh karena itu Rasulullah bilang fal qatilu wal maqtulu finnar. Ini kenapa seperti itu? Ya, karena ya tadi bertikai itu akan ya membawa kepada kematian ya, di luar Islam. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Ini kalau keduanya bertikai ya dan saling berperang karena asabiyah, karena kefanatikan suku, kefanatikan kabilah ya, atau karena kefanatikan ingin mendapatkan keuntungan tertentu seperti itu berperang yang bukan di jalan Allah ya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kenapa seperti ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, tatkala kalian dahulu itu saling bermusuhan. Dulu ya, diingatkan ini surah Al Imran ini turun di Madinah karena dulu
kaum Ansar itu yang terdiri dari Aus dan Khazraj, sebelum datangnya Nabi mereka saling bermusuhan satu sama lain. Selama 40 tahun selalu berperang antara kaum Aus dan Khazraj. Ya, mereka baru bisa berdamai, baru bisa akur, ya, meninggalkan peperangan di antara mereka ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, dan mereka kemudian beriman dan Rasulullah SAW persaudarakan di antara mereka. Mereka menjadi akur kemudian. Ini ayat ini salah satu asbab nuzulnya, yaitu ketika Aus dan Khazraj ini rupanya ingin berperang kembali akibat digosok-gosok oleh orang Yahudi. Orang Yahudi penduduk Madinah juga pada waktu itu, ya, mereka merasa ketika kaum Aus dan Khazraj sudah berdamai, tidak lagi ada peperangan di antara mereka, kepentingan orang-orang Yahudi rupanya terputus gitu. Ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu sebelumnya pada saat Aus dan Khazraj selalu berperang, mereka manfaatkan perselisihan di antara kedua kabilah ini dengan menjual senjata, memberikan bantuan logistik, pinjaman uang dengan riba seperti itu. Masing-masing kabilah ini Aus didukung oleh Yahudi, ya, Khazraj juga didukung oleh Yahudi. Karena di Madinah pun, ya, terdapat beberapa kaum Yahudi yang berbeda-beda. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ya. Itu masing-masing mendukung satu pihak. Ada yang mendukung Aus, ada yang mendukung Khazraj. Masing-masing mendapat keuntungan, ya, dengan pertikaian, perselisihan antara Aus dan Khazraj. Ketika mereka berdamai, tidak terjadi peperangan, nah, kepentingan orang-orang Yahudi ini yang menjual senjata, yang memberikan bantuan secara materi seperti itu terputus. Nggak bisa lagi mereka menarik keuntungan. Nah, pada saat itu mereka berupaya untuk kembali mengobarkan pertikaian, perselisihan di antara kabilah Aus dan Khazraj. Maka diundanglah, ya, dicari anak-anak yang pintar bersyair atau diajarkan mereka bersyair untuk membacakan syair-syair yang saling mengecam antara Aus dan Khazraj. Syair-syair lama, ya, diajarkan kepada anak-anak dan disuruh mereka itu saling sambut menyambut syair di pasar, di tempat orang-orang yang banyak berkumpul di sana. Nah, anak ini, ya, saling melontarkan syair. Anak-anak nggak tahu syair apa itu maksudnya. Tapi ketika syair ini saling sambut menyambut dibacakan, orang-orang tua mereka yang mendengarkan hal ini panas, ya, karena masing-masing di antara syair tersebut kan saling mengecam satu sama lain. Ya, kabilah Ausnya, ya, panas mendengar apa yang dilontarkan dari syair yang mengecam kabilahnya, begitu juga kabilah kaum Khazrajnya. Akhirnya bukan saja anak-anak yang saling sambut menyambut melontarkan syair, bapak-bapaknya ikut campur. Akhirnya ribut di antara orang tua. Nah, pada saat itu akhirnya luka lama terkuak kembali. Mereka ingat masa-masa mereka bertikai dulu, berperang, saling bersaing satu suku dengan suku yang lainnya. Akhirnya pada saat itu mereka bertekad untuk ayo kita kembali lagi, ya, berperang satu sama lain. Mana kita tunjukkan mana di antara kita yang kuat. Nah, pada saat itu ketika mereka mau berangkat pada saat itu mereka berangkat,
ya, ke lapangan yang biasa mereka bertempur, bertanding di sana, ya, sahabat Muhajirin melihat hal ini, gelagat ini, oh ini berbahaya, melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung berangkat ke sana, dikumpulkan akhirnya kaum Aus dan Khazraj. Nah, pada saat itu diingatkan, Rasulullah bilang apa? Atarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apakah kalian mau kembali menjadi kafir? Nah, kan mereka sudah muslim ini. Atarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apakah kalian mau kembali menjadi kafir dengan saling bunuh, saling penggal satu sama lain di antara kalian? Jadi menunjukkan kalau saling bunuh di antara kalian berarti kalian kembali ke kafir. Tinggalkan, ya, kefanatikan asabiyah ini. Ya, innaha muntinah. Sungguhnya ini berbau busuk, ya, kata Nabi. Ini semangat jahiliyah, semangat kesukuan ini, ya, Rasulullah katakan ini adalah jahiliyah, kefanatikan ini. Ya, fanatik itu maksudnya, ya, seorang kalau fanatik, ya, apa saja yang dilakukan oleh sukunya itu dianggap benar walaupun itu salah. Sebaliknya kalau suku lain melakukan kebenaran tetap aja dianggap salah, ya, itu namanya fanatik. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dianggap jahat, ya, atau kebaikan yang dilakukan orang lain itu dianggap jahat tetap. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh kelompoknya baik itu benar atau salah, dianggap pokoknya itu benar, ya, karena ini dilakukan oleh kelompoknya. Ini namanya asabiyah, ya. Ini namanya fanatik buta seperti itu. Ini namanya fanatik jahiliyah, ya. Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Muhammad Al-Bagir menerangkan kefanatikan itu bukanlah yang disebut asabiyah. Yang disebut fanatik itu kalau seorang mencintai kabilahnya, mencintai tanah airnya, ya, mencintai sukunya, itu bukan fanatik. Nggak masalah itu. Kita cinta Indonesia, cinta orang Sunda misalnya, cinta suku Sunda misalnya, itu hal-hal yang baik saja, bukan fanatik. Tapi kefanatikan atau asabiyah, ya, yang disebut, kata Nabi, laisa minna man mata ala asabiyah, bukan dari umatku, bukan dari golonganku orang yang mati karena asabiyah. Yaitu yang dikatakan asabiyah ini, yaitu kalau seorang melihat kebaikan yang ada di kabilah lain dianggap itu keburukan, sedangkan dia melihat keburukan yang ada di kabilahnya, di kelompoknya, dianggap itu kebaikan. Itu yang namanya asabiyah, ya. Nah, inilah yang dilarang oleh Nabi, yang diingatkan oleh Nabi. Apakah kalian mau kembali menjadi kafir dengan saling bunuh di antara kalian? Ya, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan sifat asabiyah itu karena itu, ya, menjijikkan, karena itu bau busuk, kata Nabi. Akhirnya mereka kemudian, ya, dibacakan ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Tatkala kalian dulunya kan, kalian bermusuh-musuhan antara Aus dan Khazraj, kan dulu kalian saling bertikai di antara kalian, saling bermusuhan di antara kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah mempersatukan di antara hati kalian. Disatukannya hati kalian dengan kalian menjadi kaum mukminin. Ya, Allah persatukan di antara kalian, Allah persaudarakan di antara kalian dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'allafa baina qulubikum. Jadi Allah satukan di antara hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi dengan nikmat Allah ini menjadi bersaudara. Ya kan, innamal mu'minuna ikhwatun di sini.
Lalu Allah ingatkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dahulu kalian itu sebenarnya sudah berada di jurang api neraka. Fa anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi diingatkan ayat ini yaitu supaya kalian jangan kembali bertikai, bercerai-berai. Karena itu akan mengakibatkan seorang bisa mati di luar keimanan. Mati bukan dalam keadaan muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf. Al ma'ruf arti sesuatu yang dikenal, dikenal baik. Ya, ma'ruf ini macam-macam ya. Terkadang ada sesuatu yang ma'ruf dikenal di suatu daerah, di daerah lain enggak dikenal ya. Tapi umumnya ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik, karena segala kebaikan pasti dikenal oleh hati nurani setiap manusia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Nah, kemungkaran juga arti sesuatu yang buruk, karena sesuatu yang buruk pasti diingkari oleh setiap hati nurani manusia. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Arti yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Kemudian diingatkan kembali agar supaya kaum mukminin ini yang sudah bersaudara, yang sudah bersatu, jangan kembali bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Ya. Ini juga banyak orang mereka berselisih bukan karena nggak tahu, tapi mereka berselisih setelah diberikan penjelasan. Jadi pengetahuan tidak menjamin seorang dia bisa akur. Penjelasan tentang buruknya pertikaian bisa menyebabkan seorang mati di dalam kekafiran seperti itu. Ini keterangan ini tidak membuat serta-merta orang itu meninggalkan pertikaian ini. Allah ingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Kok seperti itu? Padahal sudah diingatkan, sudah tahu ada ayat Qur'annya melarang kita berselisih, melarang kita bertikai, melarang kita ribut hanya karena hal-hal sepele seperti itu. Ya. Kok masih ada orang yang mau berselisih? Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana terkadang pengetahuan seseorang bisa saja tidak berguna bagi dia. Dia tetap berselisih menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah ada penjelasan tentang hal itu. Ya. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Baqarah 213 ya.
atau dalam surah Asy-Syura ayat 14, ya. Surah Al-Jathiyah juga ayat 17, itu diterangkan di sana kenapa mereka berselisih, ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Asy-Syura ayat 14, wa ma tafarraqu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Dan tidaklah mereka berselisih, mereka ribut, bertikai di antara mereka, mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, setelah datang kepada mereka pengetahuan. Arti mereka bukan enggak tahu perselisihan ini akan berdampak sangat buruk, ya, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kenapa mereka tetap berselisih padahal mereka udah tahu? Baghyam bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Al-baghy itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Ada orang kadang-kadang iri atau nggak seneng, tapi itu hanya ada di dalam hati. Tapi ketika dilontarkan itu menjadi perbuatan, itu namanya al-baghyu. Ada satu hadis Nabi menerangkan ada 3 hal yang suka menghinggapi seorang mukmin. Ya, ada di setiap mukmin seperti itu. Kadang-kadang menghinggapi 3 hal ini, yaitu at-tatayyur, kemudian al-hasad, kemudian satu lagi ini lupa ya. Jadi at-tatayyur itu artinya menganggap sial dengan sesuatu. Suka ada ya orang, oh ya biasa kalau ada ini, oh ini kayaknya nggak baik nih. At-tatayyur itu asal katanya dari kata tair. Tair itu burung. Ya dulu kalau ada burung, misalnya ada burung gagak atau ada kadang-kadang ada burung yang bunyi macam mana, oh ini bakal ada yang meninggal nih, seperti itu kan gitu kan. Itu namanya tatayyur. Atau misalnya ketika dia mau jalan, mau pergi, wah ada kucing hitam ngelewatin depan mobilnya misalnya, atau menghalangi jalannya, seperti itu. Wah nih berarti sial nih, saya nggak jadi dah pergi karena ya menganggap sial karena ada kucing hitam lewat misalnya. Seperti itu namanya tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu, dengan burung dulunya ya, atau dengan sesuatu apapun. Ini dalam surah Yasin kan disebutkan inna tatayyarna bikum, ya, ketika la illam tantahu narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Dulu ketika para rasul berdakwah mengajak untuk beriman, orang-orang kafir mengatakan, wah nih kami ini ya, menjadi sial gara-gara kamu nih, ada kamu nih suka nasihatin kami, akhirnya kami suka terkena misalnya ada musibah atau apa nih gara-gara kamu ini. Inna tatayyarna bikum. Ini tatayyur ya. Ini suka ada orang itu suka ada di dalam hatinya seperti itu. Wah, ini enggak bagus nih kali ya, seperti itu. Kata Nabi, fa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu ada perasaan seperti itu, lewatin aja, jangan dipikirkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa idza dhananta, kalau kamu ada prasangka kepada seseorang, suka ada yang kita itu melihat perilaku seseorang, kemudian timbul ada perasaan-perasaan yang enggak baik, suudzon, kata Rasulullah, itu hilangkan perasaan tersebut. Yang ketiga, wa idza hasadta fala tabghi. Ini yang dari kata baghyun tadi. Kalau kamu ada keiri kepada seseorang, fala tabghi, jangan sampai keirian ini ya kamu sampai melampaui batas, yaitu irinya kemudian akhirnya keluar dalam perkataan kita. Oh, akhirnya kita jelek-jelekin orang tersebut,
Ya, bahkan orang kalau hasud, gara-gara hasud itu bisa melakukan perbuatan yang buruk sampai membunuh bisa. Ya, ingin mencelakakan orang lain itu bisa. Ya, seperti yang dilakukan oleh misalnya Qabil ya, dengan Habil itu. Ya, itu dia bunuh saudaranya, kenapa? Karena ada hasud tadi. Ya, kalau ada iri di dalam hati kita, kita harus tendam dan harus hilangkan itu. Jangan sampai ini menjadi keluar menjadi perbuatan ataupun perkataan. Itu berbahaya. Ya. Ini jadi wa idza hasadta fala tabghi. Nah, inilah yang membuat hasud yang kemudian diikuti hasud ini dalam perbuatan ini bisa membuat seorang melakukan hal-hal yang buruk seperti tadi, bisa membunuh ya saudaranya ya. Dia bunuh Habil bunuh Qabil saudaranya, Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena dia iri. Kenapa kok korban dari saudaranya ini diterima sedangkan korban dia nggak diterima? Padahal memang korban saudaranya yaitu Habil, dia berkorban dengan sesuatu yang baik, dengan penuh keikhlasan. Sedangkan dia berkorban nggak diterima karena ya, dia berkorban terpaksa ya, dengan sesuatu yang buruk ya, akhirnya nggak diterima. Ya, ketika ditanya kenapa kok korban kamu diterima, Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima ya, amal persembahan atau kurban ini dari orang-orang yang bertakwa. Ini jadi karena hasud bisa akhirnya kemudian dia bunuh saudaranya. Begitu juga saudara-saudara Nabi Yusuf ya, juga karena hasud dicelakakan Nabi Yusuf ya, dimasukkan ke sumur kan ya, ini juga karena hasud tadi. Nah, ini juga hasud kata dalam Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum, dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, arti setelah mereka tahu, tapi tetap mereka berselisih. Kenapa? Baghyam bainahum, karena ada rasa dengki di hati mereka, yaitu hasud, iri, dengki yang kemudian dilontarkan menjadi sesuatu yang buruk, permusuhan seperti itu. Nah, ini juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ya, Allah sebutkan wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyam bainahum, sama ya. Dalam Al-Baqarah 213 juga perselisihan yang terjadi di antara mereka walaupun mereka sudah tahu tapi tetap ya berselisih, yaitu karena ada ya kedengkian ya. Ini ya, Allah ingatkan. Jadi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim, dan janganlah kalian bertikai, berselisih ya, bercerai-berai, wakhtalafu dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka ya, penjelasan, petunjuk. Ya, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Itu bagi mereka yang ya bercerai-berai ya, berselisih, tidak bersatu, itu Allah ancam wa ulaika lahum adzabun adzim. Di mana Allah terangkan nanti di akhirat, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada saat ada wajah-wajah yang menghitam, wajah-wajah hitam, muram. Kenapa? Ya karena mereka ini adalah orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada juga wajah-wajah yang berseri, putih berkilau, ya. Allah terangkan siapa yang wajahnya berseri, putih, bersinar. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, ya, adapun orang-orang yang
menghitam wajahnya. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, muram, ya, seperti itu, Allah katakan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah dulunya kalian beriman? Itu kan sesuai dengan hadis Nabi tadi ketika mengingatkan Aus dan Khazraj yang bertikai, atarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, apakah kalian mau kembali menjadi kafir, ya, yang saling bunuh satu sama lain di antara kalian? Nah, ini Allah ingatkan mereka nanti yang berselisih bertikai tadi di akhirat itu wajahnya muram, wajahnya menghitam seperti itu. Allah katakan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian dulunya asal beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian. Sebaliknya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun mereka-mereka yang wajahnya bersinar putih, ya, Allah katakan, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, mereka berada di dalam rahmat Allah dan mereka kekal di sananya. Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah juga mengatakan al-jama'atu rahmah, persatuan itu akan menjadi membawa rahmat, wal furqatu adzab, perceraian adalah merupakan azab. Jadi di sini fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, mereka yang wajahnya putih bersinar, mereka itu adalah berada di dalam rahmat Allah dan mereka kekal nanti di akhirat, yaitu dalam surganya Allah. Tilka ayatullahi natruha 'alaika bil haqq, itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau ya Rasulullah dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada seluruh alam. Jadi Allah ingatkan ini, kenapa ya kok seorang bisa mati dalam keadaan kafir, ya tidak beriman. Ya, bukan Allah zalim, Allah buat mereka mati su'ul khatimah seperti itu, ahlan salam. Ya. Akan tetapi karena perbuatan mereka sendiri, mereka ya, bermusuh-musuhan, bercerai-berai di antara mereka, akibatnya ya mereka ya, mati di dalam tidak membawa iman. Inilah Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini selalu mengingatkan kita. Sering di antara kita berbeda pendapat, ya. Perbedaan pendapat itu ya suatu yang wajar, akan tetapi perbedaan pendapat yang menjadikan kita saling bermusuhan satu sama lain, ya, itulah yang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.